Puji Tuhan, kesempatan pada pagi hari ini saya akan membawa renungan dalam tema ahli waris warisan ilahi. Ahli waris warisan ilahi. Tadi suami saya sudah menyinggung tentang hubungan. Kita akan melihat hubungan kita dengan Tuhan dalam konteks warisan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, warisan itu adalah sesuatu yang sangat berharga yang ditinggalkan seseorang yang mencintai keluarganya. Ya. Dan saya mencatat warisan itu kita mengenal banyak hal di situ tentang siapa ahli waris dan warisan apa yang diberikan, kemudian siapa yang mewariskan atau siapa pewarisnya, yang ternyata kemudian ada wasiat atau surat dari warisan tersebut. Kita akan masuk satu persatu dalam poin ini. Saya akan membawa kita pertama untuk mengetahui ahli waris. Ahli waris. Ternyata firman Tuhan menyatakan bahwa yang menjadi ahli waris itu adalah anak. Adalah anak. Kita dapat di dalam Galatia 4 ayat 7. Di situ dikatakan, jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Jadi perlu untuk menjadi anak agar menerima warisan. Nah, yang menjadi syarat atau hal yang akan membuat atau menjadikan kita anak di dalam Alkitab, Tuhan ingin bagikan bagi kita semua bahwa yang pertama, hal yang membuat kita menjadi anak Allah, karena kita bicara tentang warisan ilahi, pertama adalah kasih karunia. Kasih karunia. Efesus 1 ayat 5. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ternyata itu hanya kasih karunia, pemberian kerelaan bagi saya dan saudara. Di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 kemudian menegaskan, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita adalah anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Betapa besar kasih yang dikaruniakan kepada kita. Untuk menjadi anak itu ternyata perlu kasih karunia yang besar. Dan itu sudah dinyatakan bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tetapi tahukah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebuah karunia besar, kasih karunia yang besar dari Tuhan tidak cukup untuk menjadikan engkau anak. Saya mendengar tadi suami saya bicara tentang bagaimana kita merespon. Dalam hal ini, bagaimana kita merespon kasih karunia itu? Dengan apa? Iman kepada Yesus Kristus. Jadi kalau pertama bicara tentang kasih karunia yang besar, tetapi hal yang perlu juga dari pihak kita, bagaimana kita meresponi kasih karunia itu. Di dalam Efesus 3 ayat 6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus.
orang Yahudi akan mendapat bagian yang penuh dari segala harta yang diwariskan kepada anak-anak Allah. Penuh bagi saya dan saudara. Segala janji Allah berupa berkat-berkat yang penuh kuasa melalui Kristus berlaku bagi keduanya, bagi orang Yahudi dan bukan Yahudi, apabila mereka menerima berita kesukaan tentang Kristus dan apa yang telah dilakukannya bagi mereka. Perlu respon untuk menerima. Saudara, kalau diberikan sesuatu, kalau saudara diam saja, tidak mengambilnya, itu tidak akan pernah menjadi bahagia, saudara. Amin. Jadi perlu kita mengambilnya. Perlu ada tindakan. Menerima itu berarti percaya bahwa sesuatu yang diberikan bagi saya dan saudara itu menjadi hak kita, menjadi berkat bagi kita. Dan percaya kepada siapapun yang memberikan berkat itu, bahwa berkat itu adalah berkat yang terbaik. Amin. Kalau kita menerima, kita percaya berkat itu berguna bagi kita. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yohanes 1 ayat 12 kembali menegaskan, tetapi semua orang yang menerimanya, menerima Tuhan Yesus Kristus, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Semua yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Kata anak-anak di sini, Bapak Ibu, saya dapatkan bahwa itu menggunakan kata tekna dari bahasa aslinya, yang berarti yang dilahirkan. Sudah lebih dalam lagi, bukan hanya diangkat anak, tetapi ternyata dilahirkan. Sesuatu yang benar-benar berasal dari Tuhan. Sehingga 1 Yohanes 5 ayat 1, setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, apa yang disebut? Lahir dari Allah. Puji Tuhan, haleluya. Kita menjadi bagian dari Allah. Kalau manusia bicara genetik, turunan, kita itu genetiknya adalah genetik dari Allah. Amin. Karena kita dilahirkan dari Allah. Puji Tuhan Bapak Ibu. Disimpulkan dalam Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Jadi kita orang percaya, kita orang Kristen yang mengimani Kristus adalah anak-anak Allah, dilahirkan dari Allah. Puji Tuhan. Jadi yang membuat kita menjadi anak Allah adalah pertama kasih karunia, dan yang kedua iman percaya kita. Haleluya, puji Tuhan. Seperti dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Bagaimana kita dianggap dan kita menanggapinya. Bapak Ibu yang juga kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita menyadari bahwa kita ini adalah anak yang dilahirkan, apakah sampai di situ saja? Bukankah setiap kita yang lahir harus disahkan? Amin. Disahkan dulu, berupa apa? Kita mendapat akte kelahiran, di situ dijelaskan saya ini, namanya ini, dari orang tua ini. Harus ada akta, surat pernyataan. Di dalam Galatia 4 ayat
Allah Bapa suruh ke dalam hati kita. Roh Yesus yang berseru atas nama saya dan saudara, ya. Di sini dikatakan telah menyuruh roh anaknya yang ke dalam hati kita yang berseru. Nah, mari kita kemudian melihat Roma 8 ayat 15. Roma 8 ayat 15. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Luar biasa. Tadi Allah mengajarkan kita menyebutnya dengan Aba, ya Bapa lewat roh Yesus. Mengajarkan saya dan saudara untuk menyebutkannya secara pribadi, ya Aba, ya Bapa. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Bukankah kita ketika kita mendapat pernyataan sebuah akta bahwa kita adalah anak, kita punya hak untuk menyebut yang memberikan akta kita adalah ayah kita, ibu kita. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita kemudian lihat Roma 8 ayat 16. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Roh Yesus dan roh kita sama-sama bersaksi untuk saya dan saudara. Amin. Haleluya, luar biasa. Kalau tadi Yesus bersaksi untuk saya dan saudara, mengajarkan kita bahwa kita ini harus memanggil Bapa kita di sorga, menganggapnya Bapa, karena kita adalah anak. Kemudian kita memanggilnya sendiri dengan roh kita, ya Aba, ya Bapa. Firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 16, roh Tuhan Yesus bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita tidak tinggal sendiri, ya. Kita tidak tinggal sendiri. Yang menemukan saya dan saudara bersama-sama dengan kita, sehingga kita penuh dengan kepercayaan yang teguh bahwa kita adalah anak dan anak kita adalah Bapa kita. Untuk menjadi anak yang sah, ternyata tidak sampai di situ saja. Tidak hanya mendapatkan akte, tetapi kita perlu ada pengesahan. Kalau di akte itu ada akte kita secara jasmani itu ada meterainya. Dan dalam kehidupan saya dan saudara sebagai anak-anak Allah, kita pun dimeteraikan oleh apa kita lihat 2 Korintus 1 ayat 22. Saya mengambil dalam terjemahan sederhana Indonesia agar mudah kita mengerti. Terjemahan sederhana Indonesia 2 Korintus 1 ayat 22. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita masing-masing menjadi seperti cap atau tanda yang menunjukkan bahwa kita sudah resmi menjadi milik Allah, dan roh itulah yang menjamin bahwa Allah akan memenuhi semua janjinya kepada kita. Kita sudah menerima Roh Kudus dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Roh Kudus yang sudah ada dalam kehidupanmu itu adalah penegasan bahwa engkau itu termeterai, engkau itu sah sebagai anak-anak Allah. Engkau bukan hamba, engkau anak. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Jadi artinya apa? Akte lahir kita dimeteraikan oleh Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saya dan saudara. Kalau kita sudah menjadi anak, kita disahkan dengan sebuah surat yang bermeterai. Selanjutnya apa? Kalau engkau diangkat anak oleh seorang atau sebuah keluarga
keluarga, bukankah engkau harus menuruti apa yang menjadi aturan dalam keluarga tersebut? Amin. Dulu engkau tinggal mungkin dengan keluarga yang lama, dengan aturan mereka, tetapi ketika engkau disahkan menjadi anak sah oleh keluarga yang baru, engkau harus ikut aturan dari keluarga tersebut karena engkau terikat dalam hubungan yang sah. Demikian juga dengan firman Tuhan yang akan kita lihat bagaimana kita sebagai anak-anak Allah itu harus hidup dipimpin oleh Roh Allah. Amin. Roh itu yang sudah menegaskan kita, sudah meneguhkan kita, memeteraikan kita. Setelah jadi anak sah, kita hidup dalam keluarga Allah. Untuk itu kita harus dipimpin atau ikut dengan aturan dari Roh Allah. Galatia 5 ayat 25. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh Roh. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kalau dalam terjemahan yang sederhana, di sana dikatakan kita sudah diberikan hidup yang baru oleh Roh Allah. Oleh karena itu biarlah kita juga terus hidup dengan taat kepada pimpinan Roh Allah. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Kita yang dahulu anak-anak yang terhilang dilahirkan kembali karena kasih karunia Allah, disahkan oleh Roh Kudus. Mari kita ikut dalam pimpinan Roh Kudus. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, sehingga Roma 8 ayat 14 di sana dikatakan semua orang yang pimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dengan kata lain, apakah kita benar-benar anak Allah atau bukan, itu terlihat dari bagaimana cara kita hidup. Sebab kelakuan anak itu mencerminkan orang tuanya. Haleluya. Selanjutnya ketika kita bicara tentang ahli waris, apakah setelah menjadi anak yang sah serta merta kita sudah berhak menjadi ahli waris? Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah menjadi ahli waris, tapi apakah serta merta langsung mewarisi warisan orang tua kita? Baik aturan dunia maupun aturan sorga, ada kriteria seorang anak yang sah itu untuk menjadi ahli waris, yaitu apa? Anak itu sudah dewasa. Jadi perlu kita dipimpin oleh Roh Allah untuk menjadi dewasa. Galatia 4 ayat 3, demikian pula kita, selama kita belum akil balik atau belum dewasa, dalam bahasa Yunani di situ dikatakan nepioi, atau anak-anak kecil yang belum bisa bicara, jadi sedikit lebih besar dari bayi, mungkin 1,5-2 tahun itu, ya, itu masih disebut akil balik. Dalam bahasa Indonesia masa kini, saya mencatat Bapak Ibu, kita akan baca di situ Galatia 4 ayat 1-3. Tetapi perlu saya tegaskan, selama seorang ahli waris masih di bawah umur, ada orang yang mengawasi dia dan mengurusi kepentingan-kepentingannya sampai dia mencapai umur yang ditentukan oleh bapaknya. Betul? Masih dalam pengawasan. Ia diperlakukan sama seperti seorang hamba, masih diatur-atur, diperintah-perintah, masih diajar-ajari. Jadi tidak bisa bebas, meskipun sebenarnya ia memiliki dari seluruh harta itu. Begitu juga dengan kita, selama kita belum dewasa, kita diperhamba oleh roh-roh yang menguasai dunia ini. Belum dewasa iman, masih kanak-kanak, belum bisa menjadi ahli waris. Ya, jadi syarat menjadi ahli waris itu menjadi dewasa iman kita. Kalau masih anak-anak, belum ada tanggung jawab,
itu berarti sudah mempunyai kemampuan, kematangan, dan tanggung jawab. Orang yang dewasa sudah mampu mempertanggungjawabkan iman percayanya dengan apa? Dengan perbuatan dan dengan buah yang dihasilkan. Itu baru bisa menjadi ahli waris. Karena perlu pertanggungjawaban untuk segala berkat yang Tuhan berikan bagi saya dan saudara. Bisa bertanggung jawab atau tidak? Kadang-kadang kita dalam kehidupan kita bilang, Tuhan, kenapa berkat ini tidak datang? Janji ini tidak mau tepati dalam kehidupan saya dan saudara. Karena apa? Karena Tuhan tunggu engkau siap. Karena kalau engkau masih kanak-kanak, engkau belum dewasa imanmu. Berkat itu tidak mendatangkan sejahtera bagi hidupmu. Kadang-kadang justru mendatangkan engkau menjadi lemah, menjadi lupa Tuhan. Dengan berkat itu engkau jatuh. Untuk itu engkau perlu dewasa. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah belajar menjadi anak yang sah, dipimpin dan menjadi dewasa. Mari kita melihat, bicara tentang ahli waris kita sebagai anak Allah. Dan tadi bicara tentang itu, terus warisan apa? Warisan apa yang akan menjadi bagian saya dan saudara? Apa yang kita akan dapatkan? Roma 8 ayat 17 di sana dikatakan, dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Amen. Kalau kita baca ayat yang terakhir, kalimat yang terakhir, supaya kita dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Kita bicara tentang kemuliaan yang kekal di sorga. Tetapi ayat ini menyinggung ada penderitaan. Nah sekarang apakah penderitaan itu adalah warisan? Dalam Roma 8 ayat 18 di sana dikatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Sekali lagi, kemuliaan kekal itu dikaitkan dengan penderitaan. Amen. Kemudian kita menjadi bertanya-tanya, jadi warisan apa dalam ayat yang kita sudah baca? Banyak dari kita menyimpulkan berarti warisannya selain surga adalah penderitaan, ya, sehingga iman saya dan saudara itu jadi lemah. Ya, menderita. Coba kita perhatikan 2 Tesalonika 1 ayat 5. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah, kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sekali lagi, tetapi perhatikan firman Tuhan yang sudah kita baca. Di sana dikatakan sekarang, saat ini, berarti ada masa waktu, ada periode, tidak untuk selama-lamanya. Kita menderita itu tidak untuk selama-lamanya. Terus sampai kapan penderitaan kita? Dalam 1 Petrus 5 ayat 10. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaan yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Di situ ditulis apa? Seketika.
hatimu. Amin. Penderitaan itu ada selama engkau masih hidup. Engkau akan sakit, engkau akan kecewa, engkau akan merasa hal-hal yang tidak mengenakan. Manusia kalau sudah tidak ada perasaan itu sudah mati. Banyak penderitaan yang akan kita alami selama kita masih hidup. Tetapi itu bukan warisan dari Tuhan. Warisan dari Tuhan adalah apa? Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Sehingga dalam penderitaan yang kita tidak bisa hindari, kita diteguhkan, kita dikuatkan, kita dikokohkan. Karena selalu ada damai sejahtera. Amin. Itu kekuatan saya dan saudara. Dan dikatakan dalam firman Tuhan, tidak ada damai sejahtera yang lain seperti itu. Bukankah apa yang sudah kita nyanyikan tadi? Kekayaan itu memberikan engkau damai sejahtera? Tidak. Hal-hal yang diberikan dunia ini tidak akan pernah memberimu damai sejahtera yang sejati, damai sejahtera yang sesungguhnya. Ketika engkau diperhadapkan dengan gunung yang tinggi, ingat, Allah kadangkala tidak menghalaukan gunung itu. Tetapi banyak cara, banyak menjadi kesaksian. Gunung itu tidak pernah ada tidak pernah beranjak. Masalah itu tetap ada. Tetapi Tuhan memberikan saya dan saudara kekuatan untuk dapat mendaki, melampaui setiap gunung-gunung pencobaan di hadapan saya dan saudara. Gunung itu tetap ada, pencobaan itu tetap ada. Tetapi damai sejahtera dalam saya dan saudara adalah kekuatan bagi kita. Amin. Sehingga kita tidak perlu menjadi gelisah dan gentar. Haleluya, puji Tuhan. Dalam Roma 16 ayat 20, semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Haleluya, puji Tuhan. Jadi ternyata Bapak Ibu yang ingin mencuri damai sejahtera kita, yang memberikan kita penderitaan, itu bukan dari warisan Tuhan, tetapi dari iblis. Karena dia tahu banyak dari kita lewat penderitaan itu hilang damai sejahtera. Makanya Tuhan bilang apa? Tuhan adalah sumber damai sejahtera, dan dengan itu menghancurkan iblis. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Jadi warisan yang pertama, ketika kita tahu itu adalah sorga, menjadi tujuan terakhir kita, tetapi juga kita tahu bahwa selama kita masih di dunia, warisan damai sejahtera akan menjadi bagian saya dan saudara. Amin. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Sehingga kita adalah orang yang membawa damai sejahtera, seperti apa yang dikatakan Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Kita punya damai sejahtera. Kita bawa damai sejahtera itu untuk menghancurkan penderitaan orang lain karena iblis. Amin. Kita bagikan damai sejahtera itu menjadi bagian mereka juga, karena kita anak-anak Allah pembawa damai sejahtera. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita masuk yang terakhir. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan melihat siapa pewaris atau siapa yang mewariskan harta warisannya kepada saya dan saudara. Dalam Ibrani 1 ayat 2, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada, dan oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Jadi pewaris kita atau yang memberikan warisan itu selanjutnya kepada kita adalah Yesus Kristus.
yang berhak atas segala sesuatu. Haleluya, puji Tuhan. Kalau kita kemudian melihat Galatia 4 ayat 4 sampai 5, tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan yang takut kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takut kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Kita orang Kristen, kita percaya Yesus Kristus adalah Tuhan kita. Allah Bapa di sorga mengaruniakan segala sesuatu menjadi hak milik dari Yesus, dan kita kemudian menjadi bagian di dalamnya. Karena kita ingat tadi bahwa Yesus juga telah mengajarkan, sehingga kita bisa menyebut juga secara pribadi Aba ya Bapa. Dan Tuhan juga mendampingi kita untuk menyebut Tuhan kita Aba Bapa. Tidak ada kepercayaan lain seperti kepercayaan orang Kristen, amin, yang bisa menyebut sedekat itu, hubungan yang dekat dengan Allahnya. Tidak ada yang lebih dekat daripada itu, hubungan antara ayah dengan anaknya, bapa dengan anaknya. Tetapi satu hal Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus adalah pewaris dalam setiap janji-janji, sehingga kita pun mendapat janji-janji berkat kehidupan kita sekarang dan kehidupan kita nanti. Dalam warisan mengenal kata wasiat, saya mencatat di sini bahwa wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia. Ibrani 9 ayat 17, karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Firman Allah yang hidup, terjemahannya seperti ini: surat wasiat itu baru berlaku setelah orang yang menulisnya mati. Selama ia masih hidup, tidak seorang pun dapat mempergunakan surat wasiat itu untuk memperoleh apa yang telah dijanjikan. Kita dibawa pada suatu pengertian ilahi pada pagi hari ini. Kita tidak bisa menerima atau mengalami janji-janji Tuhan, warisan yang Tuhan akan berikan bagi kita, apabila pewarisnya belum mati. Yesus perlu mati supaya wasiat itu menjadi sah bagi saya dan saudara. Sehingga kalau kita kemudian mendapati orang-orang lain yang bicara begini, oh orang Kristen itu kenapa mati? Firman Tuhan siang hari ini mengajarkan saya dan saudara bahwa wasiat itu surat warisan bagi saya dan saudara untuk kita pergunakan sebagai anak-anak Allah. Tidak akan kita nikmati tanpa terlebih dahulu pewaris itu mati. Kalau Yesus mati, berarti kita berhak menikmati warisan dari Allah Bapa kita. Amin. Jadi jangan pernah kita merasa bahwa apa yang kita percayai, iman percaya kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan adalah hal yang sia-sia, karena kematiannya itu untuk kepentingan saya dan saudara. Amin. Sebagai ahli waris, engkau berhak atas warisan itu. Tetapi kalau orang tuamu belum meninggal, ada di sini orang tua masih ada, tu rumah kau ngana usir kenapa orang tua, itu belum berlaku bagimu. Seperti halnya juga dengan warisan ilahi. Warisan itu akan menjadi hak sepenuhnya untuk kita nikmati. Rumah itu akan menjadi harta kepemilikan saya dan saudara kalau orang tua kita sudah meninggal.
Untuk itu Yesus perlu mati bagi saya dan saudara. Amin. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita pun mengenal bahwa wasiat itu adalah surat yang ditulis, kemudian ditandatangani dan dimeterai. Tahukah saya dan saudara, kenapa Yesus harus disalibkan? Kenapa tertumpah darah di kayu salib? Itu untuk memeteraikan wasiat warisan Allah Bapa bagi kita semua. Orang bilang, ya mati-mati saja, kenapa perlu disalib? Penebusan sejak dari perjanjian lama selalu memakai atau memeteraikan dengan darah. Ketika seseorang itu berdosa dan datang kepada imam. Untuk itulah Yesus menjadi anak domba Allah yang tersembelih bagi saya dan saudara, supaya janji-janji Allah itu menjadi bagian untuk menjadi sesuatu yang kita miliki dan kita nikmati. Amin. Haleluya. Jangan engkau pernah merasa bahwa ya betul, Allah orang Kristen mati, aku mati. Tidak. Itu adalah kekuatan saya dan saudara sebagai ahli waris kerajaan Allah. Yesus perlu mati. Darah anak domba Allah memeteraikan kita untuk menikmati setiap janji-janji hidup yang sekarang maupun hidup yang akan datang. Yesus anak Allah, oleh Yesus kita dijadikan anak-anak Allah. Bapak Ibu, sekarang kita tahu identitas kita, atau mungkin sudah ada yang lupa siapa kita. Lupa karena penderitaan begitu banyak yang menghampiri saya dan saudara. Kita lupa kita itu anak. Anak itu berhak minta kepada bapaknya. Kasih selalu damai sejahtera dalam hidupku. Amin. Ingat, firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini mau mengatakan kepada saya dan saudara, engkau adalah anak Allah. Engkau adalah anak Allah. Berpengharapanlah. Berpengharapanlah. Firman Tuhan saya bacakan saya bawakan pada minggu yang lalu. Adakah seorang ibu melupakan anak yang dilahirkan? Kalaupun ibunya melupakan, Allah sekali-kali tidak melupakan engkau, karena Dia adalah Bapa kita. Engkau adalah anak yang dilahirkannya. Amin. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Hubungan kita dengan Tuhan adalah hubungan yang intim. Siapa kita? Kita adalah anak yang dimeteraikan. Siapa Bapa kita? Kita tahu. Bapa yang memberikan warisan, yang memeteraikannya. Jangan lupa, itu hanya kasih karunia. Mari kita tanggapi selalu dalam kehidupan saya dan saudara. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan.